Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membawakan renungan berjudul kekhawatiran. Bacaan Alkitab terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Bunyinya demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, perasaan khawatir itu manusiawi. Tidak ada orang yang tidak pernah merasa khawatir dalam hidupnya. Jadi wajar kalau seseorang pernah merasa khawatir. Justru berbahaya kalau kita tidak pernah merasa khawatir. Bisa jadi kita menjadi orang yang ceroboh, nekat, dan tidak suka berpikir panjang. Perasaan khawatir dalam batas-batas tertentu justru baik, bisa membuat kita waspada. Yang tidak boleh adalah kalau perasaan khawatir itu berlebihan, lalu menguasai dan mengendalikan diri kita. Bagaimana membedakan rasa khawatir yang berlebihan dengan rasa khawatir yang membuat kita waspada? Sebagai contoh, ketika anak saya baru bisa merangkak, kalau sedang tidur, ia tidak mau diam. Guling sana, guling sini. Suatu kali ia terjatuh, menggelinding dari ranjang ke lantai. Untung ranjangnya tidak tinggi, hanya sedikit memar di dahi. Karena khawatir kejadian itu terulang dan akibatnya lebih parah, maka saya memasang kasur busa tipis di bawah ranjang dan melapisi papan tepian ranjang dengan selimut tebal. Di situ saya telah waspada. Akan tetapi, kalau karena khawatir, lantas saya melarang anak itu bermain di atas ranjang, saya awasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan tidur pun harus selalu dalam gendongan saya, maka kekhawatiran saya sudah berlebihan. Kekhawatiran yang berlebihan membuat hidup kita tidak tenang. Kita akan mudah berpikir buruk, takut ini, takut itu, curiga ini, curiga itu. Kita juga akan cenderung enggan berbuat apa-apa. Kalau akibatnya hanya sebatas pada pikiran, mungkin tidak akan terlalu fatal. Paling kita gelisah dan rasa sendiri. Yang celaka adalah kalau lantas membentuk sikap atau tindakan tertentu yang bisa-bisa membuat orang lain terkena dampaknya. Contohnya, orang tua yang begitu khawatir anak semata wayangnya tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian ia melindungi si anak begitu rupa, overprotective. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Harus begini, harus begitu. Pokoknya selalu dalam pengawasannya, sehingga si anak bukannya senang, tetapi malah merasa terkekang. Tidak sedikit anak yang memberontak karena sikap orang tua yang overprotective. Karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Begitu kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Maksudnya tentu bukan berarti kita tidak boleh memikirkan hari esok. Boleh saja, bahkan perlu. Yang tidak boleh kalau kita mengkhawatirkannya sampai begitu rupa sehingga kita tidak bisa menikmati dan melihat indahnya hari ini. Berpikir besok bagaimana itu baik. Yang tidak baik berpikir bagaimana besok. Yang pertama bersifat antisipasi, yang kedua bersifat spekulasi. Yang paling penting, Matius 6 ayat ketiga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah di sini jangan dimengerti sebagai suatu tempat atau kondisi nanti setelah kehidupan di dunia ini. Kerajaan Allah juga bisa hadir dalam hidup yang sedang kita jalani saat ini, yaitu ketika kehendak Allah diberlakukan.
Sama seperti dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalimat ini bergaya bahasa paralelisme. Satu kalimat dirangkai dengan kalimat lainnya, di mana kalimat yang kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebelumnya. Datanglah kerajaan-Mu, lalu kerajaan-Mu dijelaskan, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Jadi di mana kehendak Allah diberlakukan, di situ kerajaan Allah hadir. Kalau kita sudah memberlakukan kehendak Allah dalam hidup kita, maka jangan khawatir. Allah akan menambahkan segala sesuatu yang kita perlukan. Lalu bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh perasaan khawatir? Sebaliknya kita bisa menguasai perasaan khawatir itu melalui Matius 6 ayat 25-34 yang memaparkan tentang hal kekhawatiran. Kita dapat belajar 3 hal sebagai berikut. Pertama, memahami hidup ini lebih penting dibandingkan makanan, pakaian, dan banyak hal yang sering kita khawatirkan. Jangan karena khawatir dengan hal-hal tersebut, kita malah kehilangan kegembiraan dan damai sejahtera. Kita tidak lagi dapat menikmati kehidupan ini. Padahal hidup adalah anugerah Tuhan yang harus kita jalani dengan rasa syukur dan penyerahan diri kepadanya. Kedua, meyakini Tuhan tidak akan lalai mengasihi dan memelihara kita. Bunga bakung di lembah Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan jaga, terlebih lagi kita manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Dia sudah memberikan sebuah kehidupan kepada kita, tentunya Dia juga akan memberi kita kelengkapan untuk menjalaninya. Dia yang sudah menyertai kita dari masa lalu hingga sekarang, tentunya Dia juga yang akan menyertai kita dari sekarang hingga seterusnya. Yang terpenting, kita tidak boleh memberontak terhadap-Nya, berjalan lurus di jalannya, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan hal yang ketiga, menyadari kekhawatiran yang berlebihan tidak membuat hidup kita lebih ringan dan persoalan kita menjadi lebih beres. Kekhawatiran yang berlebihan justru akan menciptakan masalah baru dan membuat masalah yang sudah ada menjadi semakin sulit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.